Nah, bagi Partai Golkar sendiri saya kira bagaimana yang sudah diketahui dan saya kira Pak Prabowo juga tahu, Pak Jazilul Fawait, Pak Muhaimin juga tahu bahwa Partai Golkar juga memiliki kebijakan internal. Kita sudah memutuskan di dalam Musyawarah Nasional 2019 yang lalu dan kemudian diperkuat dalam Rapimnas bahwa Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Kang Aceh, tapi walaupun nanti ada kata Golkar bergabung juga akan bisa duduk bersama. Tapi yang pasti juga harus ada yang melepaskan egonya dan ada legowo. Kang Aceh bagaimana? Iya, pada saatnya pasti akan dibicarakan soal capres-cawapres ya. Dari koalisi besar antara Pak Prabowo, kemudian Pak Muhaimin, Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai dan tentu partai-partai yang lain. Karena tentu pembicaraan soal capres-cawapres ini saya kira jika memang koalisi ini telah menemukan konfigurasinya yang tepat. Karena apa yang dilakukan oleh para ketua umum partai ini kan masih terus ya menambah spektrum dari koalisi ini agar lebih besar gitu ya. Karena yang namanya koalisi besar tentu harus didasarkan pada semangat untuk membangun koalisi besar tersebut. Nah, bagi Partai Golkar sendiri saya kira bagaimana yang sudah diketahui dan saya kira Pak Prabowo juga tahu, Pak Jazilul Fawait, Pak Muhaimin juga tahu bahwa Partai Golkar juga memiliki kebijakan internal. Kita sudah memutuskan di dalam Musyawarah Nasional 2019 yang lalu dan kemudian diperkuat dalam Rapimnas bahwa Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar begitu. Dan tentu pilihan terhadap Pak Erlangga sendiri sebagai calon presiden bukan tanpa alasan dan kita saya kira bisa melihat bagaimana kualitas kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian telah menunjukkan kinerja yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat. Bagaimana perekonomian kita kemarin baru diumumkan di tengah ancaman resesi dunia, kita mampu bertahan ekonomi kita tumbuh 5,3%. Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana Pak Ketua Umum, Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto mampu mendrive, mengkoordinasi, tentu atas arahan Bapak Presiden ya, menjaga stabilitas ekonomi kita dan merupakan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara yang lain. Nah tentu apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga ya sebagai Menko Perekonomian ini, ya kita berharap ini pun juga memiliki implikasi elektoral bagi pemerintah itu sendiri maupun ya terhadap bagaimana nanti di tahun 2024 kekuatan koalisi besar ini, tren positif dari pertumbuhan ekonomi ini tetap harus terjaga. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya bahwa koalisi besar ini tentu diarahkan bagaimana kita bisa mendorong agar koalisi besar mampu menjaga tren pertumbuhan ekonomi yang positif untuk bagaimana Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan di tahun 2035 Indonesia menjadi negara terbesar ekonomi di antara negara-negara besar di dunia. Dan tentu ini bukan sesuatu yang mustahil jika ya kepemimpinan nasional kita ya itu diarahkan pada upaya untuk menjaga tren perekonomian kita yang harusnya memang tumbuh terus-menerus secara positif. Karena kan kita tidak mungkin menjadi negara maju kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai dengan harapan. Nah, karena itu kehadiran koalisi besar selain untuk menjaga tren positif dari pertumbuhan ekonomi kita di tengah tantangan resesi tadi disebutkan oleh Pak Riza ya bahwa konflik
Rusia, Ukraina, ya, perang dagang dan lain-lain, itu harus menjadi tantangan serius bagi bangsa kita. Dan karena itu tentu dengan dukungan, ya, kekuatan politik yang solid, ya, baik menjelang pemilu maupun nanti dalam proses kepemimpinan ke depan, tentu penting sekali ya, untuk terus ditumbuhkan optimisme kita. Gitu. Nah, soal kepemimpinan siapa capres cawapres, kita sekarang lagi terus mendorong spektrum dari koalisi ini diperluas. Kita berharap tentu bukan hanya Gerindra, Partai Golkar, PKB, ya, apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kami silaturahmi ke Pak SBY dan tentu kepada partai-partai yang lain. Tentu ini kan dalam rangka bagaimana kita bisa mendorong agar ekonomi kita atau stabilitas politik kita, stabilitas pemerintahan kita tetap bisa terjaga di tahun politik sekarang ini, begitu.